Baru sibuk nggak ya? Saya itu pengen ngobrol sebentar, bisa Bu? Saya baru santai, Bu Ratna. Gimana? Pengen ngobrol apa nih? Saya mau curhat ya Bu Rina. Ini loh Bu, saya itu ingin menceritakan permasalahan di kelas saya Bu. Rasanya saya itu tidak sukses mengajar karena beberapa murid saya Bu itu nampak kurang antusias dan susah banget memahami pelajaran saya Bu, pelajaran fisika. Oh, begitu ya, Bu. Oke. Ini Bu Ratna ingin apa nih dari ngobrol kita hari ini selain yang disampaikan tadi? Saya ingin pencerahan, Bu. Kan Bu Rina guru BK nih. Saya bagaimana sih cara saya menghadapi murid-murid saya yang kurang antusias ini? Oh, begitu. Baiklah, Bu. Kita mulai dulu ya obrolan kita ini. Apa yang ingin Bu Ratna capai dari obrolan kita kali ini dulu? Hmm, ini Bu, saya ingin menemukan cara setidaknya bisa melihat semua murid saya Bu, semuanya dalam satu kelas itu antusias saat saya mengajar Bu. Meski mungkin sekelompok murid pemahamannya tidak sama dengan murid yang lain, minimal murid-murid saya itu tampak fokus Bu, mau mencoba menyelesaikan. Karena yang saya lihat sekarang itu ada beberapa anak yang menyerah sebelum mencoba Bu. Saya itu pengen anak-anak mencoba dulu, gagal nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, tapi setidaknya mereka itu ada menunjukkan antusias gitu loh Bu. Dan misalkan mereka tidak paham, mereka mau nanya Bu, tidak diem aja gitu. Itu yang saya inginkan Bu Rina. Gitu. Jadi Bu Ratna pengen murid-muridnya antusias mengikuti pelajaran fisika. Kemudian anak-anak kalau nggak paham, minimal lah mereka bertanya, tidak diam saja. Bu. Kemudian mencoba menyelesaikan soal-soal dari Bu Ratna dan aktif sekali dalam pembelajaran itu tentunya. Nah, Bu Ratna, dari apa yang disampaikan kalau dibuat skala ya Bu antara 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Ratna, murid-murid yang kurang antusias itu pada skala berapa kalau menurut Bu Ratna? Kalau saya bayangkan 1 sampai 10 ya Bu, dari tingkat antusias murid-murid saya yang sekelompok ini, mereka masih pada skala 4 sampai 5 Bu. Mereka ini kenapa saya kasih skala gitu Bu, kadang anak-anak ini menyimak Bu. Ketika saya masih menyampaikan konsep di awal, mereka kelihatan bersemangat, nyambung gitu loh Bu sama saya, masih bersemangat Bu. Tapi ketika saya sudah mulai masuk ke hitungan, fisika itu kan tetap ada hitungannya ya Bu. Itu Ya. mulai deh semangatnya kelihatan hilang. Jadi pasif Bu. Kalau saya tanya, ada yang enggak yang tidak dipahami? Mereka enggak jawab Bu. Saya kurang tahu. Mereka itu males bertanya atau saking bingungnya sampai nggak tahu harus nanya apa, Bu Rina. Oh, begitu ya Bu. Jadi harapannya Bu Ratna, anak-anak itu pengen pada saat ini ya di skala Hmm. 4 atau 5. Nah, target yang ingin Bu Ratna capai atau ingin dapatkan dari mereka dari level itu berapa Bu? Nggak sempurna nggak apa-apa deh Bu. Saya ingin Hmm. mereka paling enggak pada skala 7 atau 8. Jadi anak-anak ini minimal mereka itu mau mencoba Bu. Salah nggak apa-apa, tapi ada usaha gitu loh. Setidaknya mereka nggak harus langsung paham, tapi mereka mau mencoba dulu, berani mencoba dulu. Gitu Bu Rina. Oh, begitu ya Bu. Jadi targetnya ke 8 ya supaya Iya anak-anak Bu. eh, antusias lah pokoknya di pelajarannya Bu Ratna. Nah sekarang menurut Bu Ratna sendiri ya, kesempatan atau potensi-potensi yang Bu Ratna miliki untuk membuat murid-murid antusias dalam belajar fisika ada mungkin Bu? Mungkin ya Bu, saya ini harus Ya, meluangkan waktu untuk ngobrol dengan mereka Bu. Jadi anak-anak ini mungkin lebih ya. butuh perhatian saya daripada yang lain. Nah, nanti kalau saya bisa bicara nih Bu dari hati ke hati, mungkin mereka akan mau bercerita. Jadi saya tahu akar permasalahannya dan dapat membantu mereka belajar Bu.
gitu. Jadi pengen apa ya Bu, bicara dari hati ke hati dengan murid, supaya membantu mereka meningkatkan belajar. Mungkin ada peluang yang lain dari Bu Ratna? Apa ya Bu? Oh ini Bu, saya tuh kan kemarin dapat ilmu baru nggih. Mungkin ini saya bisa melakukan diagnosis awal Bu. Memang sudah agak terlambat, tetapi saya pikir untuk sesuatu yang baik nggak apa-apa lah dicoba ya Bu ya. Saya perlu tahu nih sebenarnya kemampuan Iya. awal mereka seperti apa di materi yang saya ajarkan. Gaya belajar mereka bagaimana, minat mereka seperti apa. Kemudian dari diagnosis itu mungkin saya bisa memetakan ya Bu. Mungkin saya juga akan melakukan asesmen formatif. Kan tadi murid-murid saya itu di awal semangat, sampai belakang kok hilang semangatnya. Mungkin saya perlu kasih asesmen di tengah-tengah nih Bu, ketika mereka mulai nggak semangat ini. Jadi saya merasa perlu tahu Bu, mengapa mereka tiba-tiba kehilangan semangat saat mengerjakan soal. Berbeda dengan ketika saya menjelaskan konsep. Wah, ketika konsep mereka itu, wah itu Bu, menyenangkan Bu, karena kan kalau saya menjelaskan konsep itu rame gitu, maksudnya dengan sesuai dengan apa yang mereka alami. Berbeda dengan ketika mereka mengerjakan soal. Begitu Bu Rina. Oke, bagus sekali yang disampaikan Bu Ratna. Nah, dari situ ya Bu, asesmen, kemudian tadi yang pertama dari bicara dari ke hati ke hati, kemudian melakukan asesmen, apa namanya, berdiskusi konsep. Nah, mungkin ada lagi Bu yang akan Bu Ratna terapkan terkait dengan diri sendiri. Ini ya Bu, mungkin sebelum saya action melihat anak-anak bagaimana, saya harus mulai merefleksi diri saya sendiri ya Bu. Adakah mungkin yang salah dengan proses pembelajaran yang saya lakukan? Begitu. Selama ini kan saya menggunakan metode semua sama. Saya ambil pengennya itu saya setat bareng, anak-anak pahamnya bareng. Nah, mungkin ini saya bisa mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu, yang lagi baru ini sekarang ini ya. Mungkin saya saatnya ini melakukan aksi nyata, praktek langsung di kelas saya. Pas cocok kan Bu? Ini Iya. saya bisa menerapkan implementasi kurikulum merdeka nih di kelas saya. Iya Bu Ratna, bagus sekali. Jadi Bu Ratna akan intinya merefleksi diri. Nah, dari potensi yang dimiliki Bu Ratna itu banyak sekali dan bagus sekali dan luar biasa. Nah, sekarang kendala apa yang mungkin dihadapi Bu Ratna untuk mewujudkan itu semua? Kendalanya Bu, yang pertama ini hal baru juga buat saya. Ya. Tentu saya mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan secara teknis. Yang kedua, ini murid-murid mungkin kalau saya tanya susah untuk jujur. Jadi saya perlu gimana ya Bu untuk menggali kejujuran murid saya ini mengenai masalah yang dihadapi. Mungkin murid-murid saya ini ada yang malu atau takut untuk bercerita atau mengisi mungkin diagnosis saya secara jujur. Itu mungkin kendala saya di situ, Ibu. Oke, ya Bu Ratna. Nah, tadi sudah banyak disampaikan peluang dan kendala-kendala. Nah, sekarang rencana Bu Ratna sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai supaya murid-murid antusias dalam pelajaran Bu Ratna, bagaimana Bu? Rencana saya mungkin yang pertama saya harus membuat rencana pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan anak-anak ya Bu, yang Ya. mungkin merancang pembelajaran diferensiasi itu salah satu solusinya Bu, gitu Oke. Bu. Jadi itu rencananya ya Bu. Kemudian Ya. strateginya apa Bu? Strateginya akan Bu apakan? Rencana pembelajaran diferensi kan luas ya Bu. Berarti saya pertama harus melakukan dan membuat dulu asesmennya Bu. Asesmen diagnostik dulu, nanti untuk memetakan murid, kemudian mengelompokkan sesuai hasil analisis saya. Nah, nanti pengelompokan itu saya lakukan biar murid saya nggak bosen Bu. Saya ini kan ada sedikit merasa mungkin curiga anak-anak saya yang sebagian ini mungkin kurang cepat nangkepnya. Jadi kalau saya mengulang-ulang di kelas, mungkin anak yang lain bosen. Jadi saya harus mulai mengelompokkan anak sesuai dengan
potensi yang mereka miliki. Jadi murid yang belum paham bisa paham tanpa mereka malu dengan temannya di kelas. Murid yang sudah paham nggak bosen karena saya harus ngulang-ulang materi gitu Bu. Jadi nanti selain berarti menyiapkan materi untuk mereka yang berdiferensiasi, saya juga mungkin harus tahu minat mereka. Mereka itu bisa belajarnya lihat apa Bu. Kalau mungkin dia lebih suka video atau tampilan atau yang lain, jadi saya juga harus menyiapkan konten beragam untuk mengakomodasi berbagai minat belajar siswa, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Ratna. Wah, banyak sekali ya rencananya yang disampaikan. Iya, Nah, Bu. Aduh, ini. dari rencana yang banyak itu kira-kira yang mau diprioritaskan Bu Ratna sekarang apa? Yang pertama, tentunya saya mungkin membuat perencanaan pembelajarannya dulu Bu. Nanti untuk asesmennya sambil jalan. Jadi saya membuat dulu rencananya dulu untuk pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan Bu. Nah, kapan Bu Ratna akan melakukan hal itu? Mungkin ini sore ini bisa Bu. Saya mungkin butuh waktu beberapa hari karena nggak mudah kan. Nanti saya juga harus menyiapkan asesmennya. Nanti kalau saya sudah buat alurnya, nanti saya otomatis akan ikut mengikuti alur itu dan membuat asesmennya juga. Mungkin semingguan lah Bu, itu clear lah, bisa. Insya Allah bisa. Oke, 1 minggu ya Bu akan dilakukan hal Iya itu. Bu. Ukuran keberhasilannya Bu Ratna dari rencana tadi kira-kira seperti apa? Dari yang Ukurannya disampaikan. simpel sih bagi saya, Bu. Kan saya merasa tidak berhasil karena anak-anak tidak antusias. Selama anak-anak ini kalau kita ngajar kan kita bisa lihat muka ya, Bu. Nanti kalau anak-anak di pelajaran saya sudah senyum, kelihatan berbinar, kemudian fokus, ceria, gak kelihatan pusing gitu loh, Bu, gak kelihatan gimana ya, wajahnya pokoknya semuanya senang gitu. Kemudian mereka mau ngomong ya Bu, mau ngomong ke saya, misalkan ada yang nggak bisa mau ngomong, mau mencoba, itu yang menurut saya sudah berhasil. Oke, jadi keberhasilan itu akan dilihat 1 minggu ya Bu setelah hari ini karena Bu Ratna akan melakukan rencana itu dalam waktu 1 minggu. Nah Bu Ratna, kira-kira adakah yang bisa membantu Bu Ratna terkait komitmen yang ingin dicapai tersebut? Ada Bu, saya pikir ada. Yang pertama mungkin teman yang bisa saya share untuk melakukan pembelajaran ini, teman guru pengajar fisika yang sama dulu kan beliau juga pengalaman ya Bu. Kemudian saya untuk membuat asesmen yang tepat, mungkin saya bisa konsultasi dengan teman-teman guru BK, kemudian wali kelasnya. Jadi biar saya tahu dia itu murid-murid saya ini mungkin di luar pembelajaran saya seperti apa gitu. Saya perlu tentu dukungan dari teman-teman di sekolah saya, Bu. Oke, nah tadi yang akan mengingatkan Bu Ratna teman satu mapel, kemudian guru BK. Jadi itu mungkin wali kelas juga ya Bu? Iya, Mungkin Bu, wali kelas mungkin bisa memberi masukan ke saya. Mereka kan orang tuanya anak-anak di sekolah ya, Bu ya. luar biasa Bu Ratna, semangat ya Bu Ratna. Nah, Iya, untuk Bu. tindak lanjut dari ngobrol kita hari ini ya Bu Ratna, saya juga kan pengen tahu progresnya bagaimana perkembangan dalam mengikuti pembelajaran Iya, dari Bu. Bu Ratna Fisika. Kira-kira kapan Bu kita bisa ketemu lagi? Ya, kira-kira kan ini saya targetnya 1 minggu sudah mulai berubah ya, Bu. Mungkin saya akan mencari Bu Rina nih 1 minggu lagi, kira-kira 1 minggu lebih 2-3 hari lah, Bu. Saya tentu juga ingin bercerita sama Bu Rina, saya berhasil nggak nih dengan rencana saya gitu. Baiklah Bu Ratna, nanti bisa sebelumnya WA dulu sama saya jika pengen bertemu ya Bu Ratna. Iya, Nah, Bu. sebelum saya akhiri Bu Ratna, ini kan kita sudah banyak ngobrol ya, sudah banyak berbicara tentang terkait pembelajarannya dari Bu Ratna. Nah, perasaan Bu Ratna sekarang bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya merasa tercerahkan.
seperti beban saya ini sudah berkurang. Jadi yang tadi saya bingung pening-pening ini saya sudah bisa tersenyum nih Bu. Wah, Bu Rina luar biasa membantu saya. Saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Saya punya harapan yang bagus untuk membuat murid-murid saya antusias. Saya bahagia, merasa bahagia. Kelihatannya saya punya kesempatan untuk membantu murid-murid saya. Jadi saya sekarang lebih tenang Bu, dan saya bersemangat. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ratna. Karena sudah selesai ya, Bu. Mohon maaf, saya pamit dulu. Ini kayaknya sudah selesai. Udah ada bel. Saya pamit dulu ya, Bu. Oh Sekali iya Bu lagi. Rina. Bu Rina, saya mengucapkan terima kasih loh Bu. Mohon maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktunya Bu Rina. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ngobrol dengan saya, Bu Rina. Tidak, Bu Ratna. Saya hanya membantu. Kita ketemu minggu depan, begitu ya, Bu Ratna? Iya, Bu Rina. Terima kasih. Saya pamit juga, Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat siang Bu Ratna. Mohon maaf Bu Ratna hari ini sibuk apa enggak ya? Oh tidak Bu, ini hari ini saya santai. Bu Rina ada perlu dengan saya? Bu Ratna, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu? Kira-kira mengganggu Bu Ratna enggak ya? Enggak Bu, enggak apa-apa. Ayo kita duduk ngobrol sebentar. Boleh? Oke. Bener ya Bu, enggak mengganggu Bu Ratna ya? Enggak Bu, santai saja. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Begini loh Bu Ratna. Saya tuh mau cerita sama Bu Ratna, mau sharing kondisi saat ini kan banyak perubahan terjadi di mana-mana nih. Apapun lah semua banyak perubahan, termasuk juga perubahan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk tahun 2023 sepertinya itu juga mengalami perubahan. Bagaimana masuk ke PTN negeri atau perguruan tinggi negeri. Nah, saya di situ masih kebingungan dengan aturan seleksi perguruan tinggi yang nanti akan dilalui oleh anak-anak. Apalagi aturannya semua serba baru dan sepertinya banyak mengalami perubahan begitu Bu Ratna. Oh, banyak yang berubah ya Bu Rina. Menurut Bu Rina, perubahan terbaru untuk aturan masuk perguruan tinggi itu yang seperti apa ya Bu? Sepengetahuan Bu Rina. Begini Bu Ratna. Kalau yang saya tahu ya, kalau dulu itu namanya SNMPTN, sekarang berubah menjadi SNBP kalau nggak salah Bu. Iya betul SNBP. Kemudian SBPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang jalur tes itu sekarang juga berubah namanya menjadi SNBT. Itu punya nama Bu, belum yang lainnya yang berubah. Nah, selain itu metode-metodenya, kemudian teknisnya, syaratnya pun juga berubah. Nah, di situ saya yang bingung bagaimana menyampaikan kepada anak-anak. Ini jadi Bu Rina bingung nih, kira-kira nih hari ini kita ngobrol-ngobrol, Bu Rina ingin dapat apa ya dari pembicaraan kita ini? Jadi dari pembicaraan ini Bu Ratna, saya tuh ingin paham dan tahu tentang transformasi perubahan antara aturan PTN terbaru. Kemudian selain itu, murid-murid saya juga paham dan tahu prosedur-prosedur PTN baru ini supaya nantinya murid-murid saya tidak kebingungan Bu dalam memilih PTN, dalam memilih jurusan, begitu. Nah, niat saya kan sebagai seorang guru BK bukan sekedar ya membantu mengarahkan murid-murid dalam menentukan pilihan jurusan maupun perguruan tinggi setelah mereka lulus dari SMA. Gitu nggih. Sekarang nih saya tanya,
menurut Bu Rina, murid-murid Bu Rina yang paham akan transformasi aturan terbaru PTN itu yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya, Bu, murid saya paham dengan aturan PTN terbaru itu minimal lah mereka tahu dan mengerti perubahannya dulu. Jadi anak-anak itu tahu perubahan-perubahan, mereka mengerti dan paham. Nah, selain itu teknis dalam mendaftar, kemudian syarat-syaratnya bagaimana dan prosedurnya bagaimana. Oke, oke. Jadi, murid yang paham itu yang dijelaskan Bu Rina tadi ya. Nah, sekarang nih, jika kita membuat dalam skala, Bu, kita anggap ada skala 1 sampai 10, menurut Bu Rina, posisi pemahaman murid Bu Rina saat ini di posisi mana, Bu? Kalau saya ibaratkan ya Bu, antara level 1 dan 10, sepertinya murid-murid saya itu di level 4 atau 5. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Begitu. Jadi mereka banyak yang bingung juga dengan transformasi perubahan ini. Oke, masih 4 atau 5 ya, Bu. Nah, Oke. sekarang saya nanya lagi nih. Lalu Bu Rina itu ingin dengan berbagai perubahan, sekarang kan perubahannya banyak banget nih ya, Bu ya. Bu Rina Iya. pengen murid Bu Rina itu sampai ke level berapa nih? Nah, dikatakan cukup baik menurut saya ya Bu Ratna, minimal lah berada di level 8 itu sudah baik kalau menurut saya. Baik, baik. Level 8 ya Bu, paling nggak anak-anak sudah mendekati angka 10. Nah, untuk mencapai level 8 nih nggih, kira-kira nih peluang apa yang Bu Rina miliki yang dapat dikembangkan supaya murid-murid Bu Rina menjadi paham? Begini Bu, kebetulan kan aturan PTN ini saya sudah banyak mengikuti webinar-webinar, seminar-seminar, baik itu secara online di media sosial maupun online yang tidak di media sosial. Jadi saya sudah banyak mengikuti webinar tersebut, baik dari kementerian juga saya ikut Bu. Kemudian saya juga di MGBK itu ternyata juga disampaikan tentang transformasi perubahan ini. Jadi menurut saya paham dengan aturan-aturan itu, transformasi perubahan terbaru itu. Cuma di anak itu belum pada mengerti tentang hal itu, Bu Ratna. Gitu nggih, Bu. Bu Rina sudah punya modal ini, paham dulu untuk memakan murid. Lalu, ada enggak hal lain yang Bu Rina pahami tentang aturan transformasi perubahan seleksi masuk PTN yang sekarang nih, selain tadi yang sudah diceritakan Bu Rina? Oh, gitu Bu. Mungkin ada Bu, seperti perubahan nama. Nah, kemudian Ya, prosedur yang berbeda. Ini berbeda mhm, banget Bu dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Nah, untuk persyaratannya pun juga berbeda Bu. Sebagai contoh, kalau dulu namanya ini yang jalur rapot ya Bu. Kalau dulu iya, namanya SNMPTN, nah, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang itu diubah menjadi Seleksi Nasional berdasarkan prestasi SNBP. Nah, mhm, ini aja prosedurnya berbeda Bu. Kalau dulu mungkin pakai cukup nilai raport berdasarkan 6 mapel, ciri mhm. pemilihan, kemudian direngkeng, kemudian diupload itu selesai. Tapi kalau tahun ini memakai semua nilai raport. Jadi Gitu ya. nilai raport itu dipakai untuk namanya seleksi SNBP. Itu yang seleksi akademik raport ya Bu. Kemudian kalau untuk jalur tes itu dulu namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Sekarang menjadi SNB tes, seleksi nasional berbasis atau berdasarkan tes. Dulu kalau tes berdasarkan jalur tes itu kan memakai 2 tes Bu, tes TPA, kayak skolastik, sama akademik. Tapi kalau tahun ini sepertinya hanya memakai jalur menggunakan skolastik saja. Dan itu yang perlu anak-anak tahu untuk jalur tesnya itu berbeda sekali. Kemudian untuk yang UM mandiri itu pun malah luar biasa Bu, beda
itu masing-masing perguruan tinggi juga punya aturan sendiri gitu Bu. Jadi itu yang ingin saya pahamkan sama anak-anak gitu. Berarti banyak yang berubah terkait aturan masuk PTN ya Bu. Tidak hanya aturannya, istilahnya saja berubah semua gitu. Nah, tapi Bu Rina sudah punya modal, paham banyak hal tuh mengenai perubahannya. Itu bisa jadi potensi Bu Rina untuk meningkatkan pemahaman murid. Jadi Bu Rina nggak perlu khawatir gitu. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah tahu nih potensi Bu Rina banyak, sudah paham betul dari perubahan yang terjadi. Sekarang kita bicara mengenai kendala ya Bu ya. Apa sih nanti yang mungkin bisa menjadi kendala atau hambatan Bu Rina untuk mencapai tujuan Bu Rina untuk meningkatkan pemahaman murid Bu? Oh begitu ya Bu. Kalau untuk kendala tentunya mesti ada Bu. Kebetulan saya kan mapelnya BK. BK itu tidak ada jam yang istilahnya struktur. Jadi jam masuk kelas saya terbatas Bu. Kalau di sekolah saya kebetulan hanya pakai 1 bulan sekali itu di mapel olahraga. Jadi bagi saya itu merupakan kendala bagaimana supaya saya bisa masuk kelas yang yang sesuai yang diharapkan sama anak-anak. Kemudian yang alasan pribadi Bu, mungkin anak-anak itu masih banyak yang santai sampai sekarang. Mereka itu ya pemahaman mereka tentang perguruan tinggi, tentang kebingungan mereka tentang jurusan dan perguruan tinggi itu dianggapnya santai karena mungkin pikiran mereka masih jauh, aku baru semester 1 kok ngapain aku mikir-mikir seperti itu. Padahal itu hal yang nggak pas gitu. Kemudian manajemen waktu Bu dari siswa kami mungkin kurang baik. Dari santainya itu ya mungkin banyak hal-hal yang membuang-buang waktu. Padahal seleksi yang rapot itu ya Bu paling Februari itu Januari sudah mulai menginput mengolah data, Februari sudah mulai pendaftaran. Nah seperti itu terkadang anak-anak itu menganggapnya masih lama gitu Bu. Oh, baik-baik. Bu Rina udah banyak cerita nih sama saya. Bu Rina sudah menceritakan apa yang dimiliki Bu Rina, potensi Bu Rina. Bu Rina juga sudah menceritakan kendala-kendala yang dihadapi Bu Rina. Nah, tentunya sekarang saya nanya, dengan segala hal yang dimiliki Bu Rina dari potensi dan kendala, apa rencana Bu Rina untuk membuat anak-anak paham mengenai aturan terbaru masuk PTN ini Bu Rina? Oke, nah saya punya rencana ini. Yang pertama, karena saya jam layanan di kelas kan minim, saya akan mencoba meningkatkan waktu layanan saya di kelas. Mungkin kalau selama ini saya hanya pinjam mapel olahraga ya, tapi nanti saya kolaborasi dengan bahasa Jawa dan guru bahasa Jawa dan seni, saya akan meningkatkan pelayanan saya di jam-jam tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan membuat infografis Bu, kayak pamflet gitu loh. Pamflet pakai Canva itu nanti terkait dengan aturan terbaru perguruan tinggi ini, kemudian saya share, saya bagikan ke anak-anak melalui media sosial. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan itu loh Bu, tes kecerdasan. Jadi anak-anak dites kecerdasan apa. Lah dari kecerdasan itu akan tahu dia kecerdasannya ini, berarti jurusan yang sesuai seperti ini. Lah harapan saya bisa membantu lah, minimal bisa membantu mereka. Kemudian yang keempat, saya itu akan melakukan pemetaan nilai rapot Bu. Jadi nilai rapot selama ini 4 semester atau 5 semester saya rekap, saya data kira-kira mapel-mapel yang mendukung di jurusan ini apa saja. Gitu Bu Ratna. Wah luar biasa ini rencananya Bu Rina bagus banget loh. Nah sekarang nih bagus banget ini Bu rencananya. Nah dari semua yang Bu Rina rencanakan dalam waktu dekat ini kira-kira rencana apa Bu yang bisa dilakukan Bu? Kalau dalam waktu dekat Bu, saya akan melakukan pemetaan nilai rapot dulu. Jadi nilai rapot 4 semester atau 5 semester saya rekap, saya data supaya saya tahu nilai-nilai mereka dalam dipakai untuk mendaftar di perguruan tinggi. Kemudian yang mudah saya akan membuat infografis Bu tentang tadi bahan tersebut. Jadi sementara 2 itu dulu Bu, saya akan pemetaan dan membuat infografis. Oke.
2 rencana sudah bagus Bu Rina. Sekarang kira-kira Bu Rina mulai kapan ya akan mengeksekusi rencana yang 2 tadi? Karena itu mudah, bagaimana, saya akan melakukannya, minggu ini, Bu. Minggu ini akan Ya Bu. itu. Saya yakin dengan strategi itu mungkin akan lebih mengena kepada anak-anak. Oke. Baiklah Bu Rina, ini semoga tercapai targetnya. Nah, yang tadi Bu Rina lakukan itu kira-kira ada yang bisa bantu nggak Bu? Biar Bu Rina lebih semangat nih, nggak sendirian. Iya, ada Bu tentunya, rekan sejawat saya dan koordinator BK saya itu biasanya selalu mengingatkan, jadi, saya akan minta bantuan sama Pak Yanto karena beliau koordinator BK saya supaya selalu mengingatkan dan terkait dengan hal itu. Oke Bu Rina, jadi nanti Bu Rina bisa minta bantuan Bapak Yanto untuk membantu ya. Iya, Nah, Bu. untuk tindak lanjut dari ngobrol hari ini, saya kan pengen tahu kelanjutan ceritanya ya Bu Rina ya. Kita bisa ketemu kapan ya Bu Rina? Ketemu lagi lah kita, apa semingguan lagi mungkin Bu Rina sudah bisa apa belum ya? Nah, siap Bu Ratna. Nanti, minggu depan saya akan mencari Bu Ratna untuk menceritakan progres perkembangan selanjutnya bagaimana. Jadi, harapan saya anak-anak, pemahaman mereka tentang transformasi ini bisa ke level 8, dengan 2 strategi itu minimal supaya mereka bisa paham gitu Bu Ratna. Oke, Iya. baiklah Bu Rina, sebelum saya Oke. pamit nih kita berpisah ketemu lagi minggu depan, saya Mhm. pengen tahu perasaan Bu Rina sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol asik ini gimana Bu Rina? Ya Allah Bu Ratna, alhamdulillah saya jadi paham, saya jadi lega. Kira-kira apa ya yang akan saya lakukan untuk anak-anak supaya mereka itu paham dan tahu aturan terbaru ini. Karena saya kan BK kelas 12. Terima kasih loh Bu Ratna sudah banyak membantu saya untuk memahami apa yang terjadi selama ini gitu. Sama-sama Bu Rina. Bu Rina ternyata sebenarnya sudah mampu sendiri loh, hanya perlu teman ngobrol aja sama saya. Oke Bu Rina, saya pamit dulu ya, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, iya Bu Ratna, terima kasih banyak ya Bu Ratna. Mohon maaf mungkin saya mengganggu waktunya Bu Ratna begitu nggih. Enggak, saya suka Bu Rina kita share-share seperti ini. Saya pamit dulu ya Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Ratna. Mari. Oke. Saya dulu ya Bu Rina. Refleksi diri untuk Nggih. coaching hari ini bagi saya adalah yang sudah berjalan baik selama percakapan saya sebagai coach. Saya merasa bahwa percakapan coaching ini sudah berjalan dengan baik. Ada komunikasi 2 arah, jadi coach bisa mengungkapkan permasalahan dan potensi dirinya dan percakapan ini sudah menggunakan alur tirta. Kemudian yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki sebagai dari fungsi saya sebagai coach adalah bahwa saya harus lebih cepat tanggap dengan merespon jawaban coach untuk membuat pertanyaan-pertanyaan pemandu yang lebih bisa menggali potensi coach. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melepaskan aktivitas yang lain dan fokus pada kegiatan coaching yang dilakukan, sehingga pikiran saya tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain di luar coaching kali ini. Kemudian cara saya untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu saya perlu berlatih banyak mengenai alur tirta dan kata-kata kunci yang bisa membuat saya memandu coach untuk mengungkapkan potensi dirinya. Dan umpan balik dari coach saya tadi dikatakan oleh Bu Rina sebagai coach saya bahwa Bu Rina tadi merasa mendapatkan lega, bahwa Bu Rina menjadi lega dan bahagia dan tidak kebingungan lagi untuk memberikan pemahaman tentang aturan masuk PTN. Demikian refleksi dari saya. Monggo untuk Bu Rina, silahkan refleksinya.
Bu Ratna, terima kasih untuk saya refleksi yang refleksi dari latihan coaching kita kali ini, khususnya untuk saya bernama Rina Widyaningsih. Saya sebagai coach yang pertama tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Jadi refleksi saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini yaitu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu semua sudah terpenuhi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada dalam percakapan ini dengan menggunakan model alur Tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan, yaitu pada tahap identifikasi. Di sini kenapa identifikasi? Banyak yang harus saya lakukan untuk mendalami permasalahan dari Guci. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul, alasan-alasan yang muncul dari situ akan muncul jika saya bisa mengidentifikasi dengan baik dari Guci. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang saya lakukan agar tetap pada kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama saya harus sebagai pendengar yang aktif, saya harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guci dan saya percaya di sini timbul kepercayaan antara seorang coach dan coachee supaya saling terbuka. Jadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan, kemudian seorang coachee menanggapi dengan baik, percaya antara seorang coachee dan coach. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan menepi dari apa yang disampaikan oleh coachee supaya terjalin hubungan yang baik. Yang selanjutnya yaitu membina komunikasi dan menjalin komunikasi antara coachee dan coach gitu. Kemudian yang keempat yaitu apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan ini. Tentunya karena alur Tirta ini adalah alur percakapan yang baik dan bisa kita terapkan dalam pendidikan, tentunya saya akan banyak berlatih supaya saya bisa menerapkan kepada murid saya atau teman saya ataupun rekan kerja saya yang lainnya. Di sini kalau saya nanti banyak latihan mungkin bisa meningkatkan kemampuan alur Tirta saya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana perasaan saya pada saat saya dikucing sama Bu Ratna. Saya merasa senang dan bahagia, lega. Jadi semua permasalahan-permasalahan bisa saya sampaikan dengan baik dan ditanggapi sama Bu Ratna sebagai coach. Jadi terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan Bu Ratna. Jadi perasaan saya lega, bahagia, dan senang. Begitu, terima kasih. Oke, ini berarti ada yang perlu saya tambahkan, Bu Rina. Tadi yang belum saya refleksikan adalah mengenai perasaan saya setelah kita coaching tadi sebagai coachee, saya merasa lega, merasa senang, merasa beban saya terangkat. Memang kadang-kadang kita perlu berbagi dengan orang lain tanpa dihakimi gitu. Nah, dari percakapan dengan alur Tirta ini kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan lugas tanpa merasa kita dihakimi orang lain, sehingga yang keluar adalah tadi ide-ide saya tetapi dengan bantuan coach saya, yaitu yang dalam hal ini tadi Bu Rina sebagai coach saya. Terima kasih tadi Bu Rina. Memang fungsi dari coaching ini membantu coaching ini adalah membantu coachee untuk menemukan potensi dirinya, dan itu tadi saya rasa dari percakapan kita tadi berhasil. Terima kasih Bu Rina. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya Bu Ratna, mungkin ini alur Tirta ini bagus sekali ya Bu kalau kita bisa menerapkan di dunia pendidikan, kita bisa menerapkan pada anak-anak, kita mengarahkan supaya orang-orang yang kuci atau kita kuci itu bisa menemukan permasalahan penyelesaian yang sesuai dengan dirinya begitu. Iya. Nah, memang
perlu banyak berlatih ya Bu, apalagi dalam percakapan ini memang perlu kesadaran penuh supaya kita paham yang disampaikan dan kita bisa segera meresponnya dengan pertanyaan yang netral tadi, pertanyaan yang tidak mempengaruhi begitu ya Bu Rina. Oke. Betul sekali Bu Ratna. Ini pengalaman yang luar biasa ini. Oke. Ini saya